map terakhir dari grup fase lady seriesnya Miramar ketiga kita dan ini dia. Let's go, game yang ke-6, game yang terakhir tentunya bakal ada substitution juga. Gue bakal ditukar oleh Wolfie, sementara Odidiu bakal ditukar oleh Eldo. Iya betul sekali, dan sementara kita dalam proses substitusi, kita akan melihat dulu five pet dari arah kanan ke arah Ladrilera, dimana masih juga berada di tengah, jadi cukup dermawan untuk rekan-rekan yang bermain, masih bisa untuk turun ke arah HDP, water treatment, labirinta, dan sekian tempat-tempat lainnya. Dan kalau misalnya kita lihat dari grup yang bermain kali ini, grup B sih bakal ngotot banget nyari poin, dimana tadi gue juga udah mention beberapa tim itu ada di papan tengah, jadi masih berbeda 1 poin, bahkan ada yang bedanya soal placement doang, bukan segi elimination point lagi. Jadi 1 poin ini bakalan dicari banget, apakah bakalan lebih alot atau malah lebih barbar, gue juga masih kurang tahu sih. Kalau menurut gue gimana? Kalau menurut gue ya, game terakhir itu yang barbar banget. Ya, slow banget. Pasif lah kita ngomong ya, pasif banget. Karena biasanya kalau game terakhir itu bukan cuma ngadu skill, tapi adu mental. Apalagi buat tim-tim yang lagi everything tulus, sama arti mepet lolos, mepet nggak lolos juga. Mungkin peringkat-peringkat kayak 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, apalagi bedanya tipis-tipis banget kan, 1 poin doang kan. Dan circle pertama juga udah keluar. Kalau menurut Bung Doge, gimana nih untuk last map kita di Miramar ini? Pertama gue seneng dari circle-nya, kayak tahu banget ini akan menjadi perpisahan ya, bisa kita katakan untuk para player ini sebelum berangkat langsung ke final atau ke play-ins. Jadi dengan circle seperti ini harusnya bisa maksimal lah seluruh pemain. Karena apa? Karena secara efek domino juga yang tengah bisa untuk lebih tengah, yang pinggir bisa masuk tailing atau mengikuti dari bagian belakang ke arah tempat yang ditinggalkan. Jadi bisa maksimal lah untuk masing-masing tim. Tapi kalau mengambil perspektif dengan apa yang diungkapkan Wolfie tadi, itu yang bisa terjadi. Namun dengan adanya sebuah model play-ins ini yang gua mau garis bawahi, bisa jadi lebih ekstrim daripada yang biasanya, dalam artian lebih banyak yang mau try lagi dengan permainan-permainan baru atau drop zone baru, itu bisa juga. Namun untuk drop zone mungkin tidak ada, tapi rotasi-rotasi menurut gue yang akan banyak banget dicoba-coba oleh para player-player, apalagi zonanya sangat sentral kali ini. Iya, apalagi karena mereka punya nyawa kedua ya. Itu dia. Dimana teman-teman semua mungkin baru bergabung. Jadi setelah melewati grup fase ini, fase grup maksudnya yang diambil 8 tim terbaik, nantinya yang tidak lolos ke grand final main di play-ins dan dicari lagi 8 tim terbaik untuk masuk grand final. Jadi ibaratkan nyawa kedua lah untuk kayak lower bracket lah ya, bisa dibilang play-ins itu. Dan sekarang kita lihat Chitzer Wenzel masih juga dengan looting cantik terlebih dahulu di arah HDP, tapi bukan di sentral HDP juga, karena biasanya di HDP itu udah diisi sama tim lain, dan sepertinya itu adalah 8-8. Oke, tapi kita bakal lihat kayak dia dengan awal permainan itu biasanya sangat mempengaruhi tempo. Dengan arti berhenti sengaja berhenti. iya, ini mengejar lawan tapi nabrak dulu ternyata. Ini bisa ke lawan-lawan tuh kayak gitu, dimana semua tim akan coba cari looting-lootingan, apalagi buat yang nggak nyampe pesawat yang mungkin mencari scrapping-scrappingan, dan buat tim-tim yang dapat kota, apalagi kayak di Onyx nih, sudah zona sentral, dapat juga PKRU nggak diganggu, gue rasa bakal maksimal banget. Harusnya mereka bisa maksimalin apa yang mereka juga udah dapetin, apa yang mereka juga udah milikin. Apalagi kita tahu Pekado dengan kosong kayak gini mereka free banget, mau rotate tim kemana juga santai, apalagi circle pertama tadi juga ada di central map. Jadi mereka bakalan santai-santai aja kayaknya, nungguin tim-tim yang mencoba untuk rotasi. Ya betul banget, tapi gue ada mau berpendapat sedikit tentang satu tim, itu Altrigo Dion. Dia kan dalam posisi yang mungkin belum terlalu aman lah ya untuk top 8, tapi dia membawa nama besar pertama, dan kemarin juga mendapatkan jika winner di game yang terakhir. Jadi kayak menurut gue tim dengan beban terberat di game ini Altrigo Dion. Karena walaupun kita tadi berbicara di nyawa kedua di play-ins, tapi alangkah lebih baik kalau ada waktu istirahat, bisa mengamati dan langsung main di final tentunya kan. Dan Altrigo Dion juga tadi yang kita ungkapkan, ini bukan tim ladies yang baru muncul, tapi justru tim ladies yang tetap dan masih mau mencari prestasi-prestasi lagi gitu. Iya, apalagi kalau kita lihat historinya, Altrigo Dion itu yang menang di season kedua dan season ketiga. Makanya jadi pasti dari segi pengalaman mereka juga cukup banget, malah banyak sekali, dan player-playernya juga bisa dibilang veteran. Dan somehow di grup phase kali ini kita nggak ngelihat mereka perform seperti Altrigo Dion biasanya. Itu yang gue cukup kaget juga ya, melihat Altrigo Dion, lu banyak yang bilang itu pesaingnya Beletron. Iya, masih jauh Beletron. Bilang ini pesaing terketatnya gitu kan, dimana emang dari tim Altrigo Dion
duluan ya, nggak selalu juara, tapi mereka tuh kayak top 3, dan selalu konsisten mainnya. Cuma kali ini gue kaget dengan gameplay mereka bahwa mereka itu belum ada di top 8 sementara waktu ini ya. Mepet-mepet lah kalaupun top 8-nya gitu ya. Tapi ya baik lagi, namanya ada play-ins dan bukan sekali dua kali kita melihat tim yang turun, akhirnya naiknya itu lumayan jauh gitu. Iya betul banget, karena dengan makin banyaknya match, makin banyaknya kesempatan mereka bermain, lagi dan lagi kalau kita berbicara as a general memang seperti itu. Kita kaget kayak Alter Ego Dione kok gak semaksimal biasanya, tapi kalau kita urut, itu listnya akan sangat banyak. Dari drop zone-nya, dari tim-tim yang baru bergabung, dengan beberapa kompetisi ladies sebelumnya yang membuat tim-tim lain semakin matang, nama-nama baru juga banyak muncul. Nah itu yang membuat akhirnya menurut gua ya banyaklah faktor yang mempengaruhi, karena Battle Royale selalu seperti itu, posibilitasnya terlalu tinggi untuk bisa direduksi hanya satu variabel gitu loh. Oleh karenanya ya let's see apakah Alter Ego bisa keluar dari kutukan play-ins istilahnya kalau buat mereka, atau justru ya akan tetap masuk play-ins dan mungkin nanti akan lebih maksimal di play-ins-nya. Iya, mari kita lihat nanti ya bagaimana ya, karena ini juga masih di circle-circle awal. Gue juga mau mention tadi yang Doge bilang, masih banyak juga tim-tim ladies yang kita bahkan baru dengar. Dan itu yang gue suka dari DGWB sendiri, dia kasih kesempatan untuk semua tim yang ingin bertanding. Tentunya tim-tim yang masih di under the radar selama ini bisa unjuk gigi juga, bisa ngasih tahu kalau mereka juga bisa memperlihatkan performa sebaik tim-tim lainnya. Dan ini yang menjadi bagus banget, karena tim ladies selama ini wadahnya mau kemana, dan sekarang ada tempatnya untuk unjuk gigi bahwa mereka juga bisa main, bahkan mereka bisa bersaing sama tim-tim lain. Betul, itu dia hal yang paling penting tentunya, karena makin banyaknya nanti new roster atau player-player baru bisa kita katakan, tentu akan sejalan atau beriringan dengan makin banyaknya event, makin banyaknya wadah bisa kita katakan bagi mereka untuk berkompetisi. Karena jujur buat apa mereka grinding setiap hari kalau nggak ada kompetisinya kan. Oleh karenanya DGWIB ini lagi dan lagi, mungkin teman-teman agak bosan mendengar kami ngomong seperti itu, tapi ya karena kami mengikuti skena e-sport di Indonesia dan ladies akhirnya dapat tempat kali ini. Iya, dan betul sekali, dan sepertinya Onyx lagi akan bertemu dengan Daisy Cherries nih Bro. Kayaknya emang dua tim ini rival deh. Sering banget mereka ketemu antara Onyx juga dari Daisy, dan mereka bakal bertempur kali ini. Kita bakal dari seorang Tokyo dan kawan-kawan merupakan Scarlet yang menyisakan 3 member lagi dari Onyx untuk bertahan di sisi belakang. Miki dan juga Cecil tampaknya sedikit jauh dari posisi sekarang Scarlet, bahkan Cecil terbuka dan langsung di spray down tapi tidak sampai tertumbahkan. Bahkan ada seorang Meo terkena spray down juga angle-angle yang berbeda, membuat dia harus menutup angle shootnya lagi. Iya, karena di sebelah kiri ada Onyx Miki juga yang masih juga melakukan follow up dari rekan-rekan yang terpaut jauh. Dan gue rasa Cecil dan juga Sope ini nggak memiliki vehicle untuk berjalan atau disengage dari fight ini. Apalagi Scarlet bisa dibilang itu udah susah banget untuk diselamatkan. Sope memang punya Tayo, tapi kalau misalnya mau mundur mendingan mundur sekarang, jangan terlalu keras kepala untuk Cecil juga kalau menurut gue. Dan Sope akhirnya kembali memakirkan vehicle ya supaya tidak menjadi serangan atau menjadi tank fortingan di saat yang sekarang ini, karena mereka butuh untuk late game nanti. Iya, ini bakal lagi dari seorang Meo masih terus menjaga angle jauhnya. Dia punya high ground advantage menghadapi tim Onyx, dan sekarang dari Onyx terpaksa harus bertempur dengan 3 member mereka. Sekarang menemukan karena lobby dan menyisakan 5 member saja, dan Cecil through the smoke terkena peluru panas dari seorang Meo, tapi langsung dihentikan spray down-nya. Dimana dari Cecil akhirnya menutup angle shoot dan langsung membuat Meo harus menutup dan berhenti menembak arah lawannya. Tapi Miki tampaknya terpisah cukup jauh. Apakah sudah ketahuan? Belum tahu nih. Dan kalau ketahuan pun ini bakal jadi PR untuk menyatu kembali dengan member-member lainnya. Sepertinya mereka udah aware sih di sebelah kiri ada, tapi nggak tahu exact positionnya di mana juga untuk Miki, karena dia masih memiliki compound. Dan Sope dan Cecil harusnya mereka regroup dan mulai menjauh mengganti checkpoint mereka. Dan apakah Miki akan dijemput? Karena kalau kita lihat dari pergerakan Daisy ini bisa jadi Miki di push, karena cuma 1 orang. Mereka udah hitung player-player dari sisa Onyx ini yang aktif berapa. Dan kita lihat Kate coba mencari vision baru, angle baru, dan memakirkan vehicle-nya di tempat yang lain. Oke, kita bakal lihat kayak juga tampaknya untuk mayoritas tim aman-aman aja ya. Sampai sekarang sejauh ini masuk ke menit ke-10 lagi baru 1 orang dipulangkan ke arah lobby. Itu pun pick off dan tidak berlanjut lagi. So kita bakal lihat juga dari mayoritas tim masih ya rotasi-rotasi aman aja. Sejalan dengan cukup nyaman. Belum ada gangguan yang berarti juga. So kita bakal melihat mungkin temponya agak lambat, tapi hukumnya adalah di awalnya speedy,
lane-nya rame. Iya, too much going on jadinya ya di akhirnya. Dan finish kita lihat di sini juga sedang memarkirkan vehicle-nya untuk nanti masuk ke arah late game. Jadi ya masih seperti biasa, masih santai-santai terlebih dahulu. Ya, itu akan terjadi ya kali ini karena lagi dan lagi hal yang biasa terjadi ketika circle cukup tengah membantu bisa kita katakan 70% lah di bagian awal, tapi sepertinya sudah mulai kedatangan tim yang lain nih. Oke, kita bakal kedatangan tim lain tapi nggak nabrak. Hanya mengelilingi area dari gudangnya dan kita bakal ngintip ke arah tim BTR kali ini, dimana dari BTR sendiri sudah melakukan setup split 3-1, mungkin sambil mencari-cari info sambil nunggu juga circle kedua tutup dan pop up circle ketiga, circle yang sangat krusial buat dapetin tempat yang bagus. Kali ini juga biasa circle ketiga udah jadi gambaran akhir lah, kurang lebih ending game-nya bakal di area mana. Iya betul banget, dan udah mulai ada prediksi-prediksi juga ya. Biasanya kalau zonanya nggak ada ahlak tuh baru ngebantingnya tuh bikin kaget semua orang. Dan itu sebenarnya yang bikin siapa yang cepat adaptasi, siapa yang bisa bertahan sih. Dan ya mari kita lihat dulu aja, masih santai-santai dan Genolith sudah berseberangan juga dengan Dark Phoenix. Namun lagi-lagi dengan ya masih awal-awal kayak gini, tentunya mereka tahu informasi, mereka tahu posisi, tapi mereka nggak ada yang komit juga. Kalau misalnya mereka komit malah jadi tanda tanya besar. Mengapa? Ini as a general berarti sesuai dengan apa yang Nona ungkapkan di bagian awal sebelum game ini mulai dengan poin-poin tipis. Kayaknya masih semuanya memupuk harapan besar gitu loh. Pengen banget untuk masuk ke final, gak perlu lewat play-ins, oleh karenanya zona yang tengah banget coba dimaksimalkan oleh masing-masing tim sekarang. Even compound yang digunakan oleh Genolith ini nggak terlalu baik, bisa dilihat dari Hacienda, dari Bukit Minas Generales, tapi ya udah setup aja. Alter Ego pun begitu. Tadi kita lihat sebelumnya tim-tim lain dan Phoenix misalnya di Rumah Dewa juga demikian. Ini menandakan memang gerakan-gerakan yang lebih secure lah, lebih safe ketimbang mereka yang kejar orang, cari eliminasi, tetap mau semuanya dapat placement yang cukup tinggi sepertinya. Iya betul banget, apalagi kita juga tahu dari segi poinnya, placement dan elimination point itu kalau misalnya sama poinnya akan dilihat dari segi placementnya. Placement dulu ya, chicken placement baru terakhir elimination. Iya, makanya itu juga yang mungkin jadi acuan para rekan-rekan yang bertanding sekarang ini. Mereka bermain cukup safe, tadi Dogi juga udah bilang wajar banget, tapi ya Wolfie juga udah bilang ya late game-nya pasti bakal too much going on karena bakalan tabrak-tabrakan dengan utility yang belum dipakai sama sekali. Itu bakalan seru banget tentunya. Tidak hanya utility vehicle juga demikian. Dan ini dia Nona dan juga Wolfie. Zona 3 nih yang akan menentukan gerakannya. Kita bakal lihat juga dengan zona ketiga pop up. Ini areanya cukup tricky karena masih masuk area San Martin, ada juga HDP-nya, pegunungan kanan, juga pegunungan di sisi selatan dari graveyard-nya. Jadi banyak high ground, ada juga low ground, ada juga compound-compound di bagian center circle yang patut mungkin at least dipertimbangkan lah oleh beberapa tim yang baik lagi. High ground, low ground, pasti banyak yang bakal perang, apalagi dengan masih ada 63 player bertahan kali ini. Iya, ini alot banget sih dibandingkan map-map lainnya, mau dari hari pertama sampai yang Miramar kedua tadi. Menit segini yang ke takedown baru satu player doang. Biasanya menit-menit segini udah ada satu tim yang tereliminasi. Biasanya satu tim ini satu player doang. Benar-benar satu, dan itu kadang nggak sengaja ketemu rotasi aja kan ya. Iya, benar, Bisa dikatakan. Tapi kalau gue lihat dari pattern bisa jadi karakter tapi silakan. Dan kali ini kita lihat Aniden sudah melemparkan frag grenade ke arah atas, namun di area kanannya ada split up yang dilakukan oleh Daisy Cherries maksudnya di area high ground. Dia nggak expect hal itu, that's why sempat di spray down juga. Untungnya masih bisa survive dari Anita nih. Tapi lihat Tokyo, dia bakal nge-flank dari sisi kanan, belum mengeluarkan suara, belum memberikan informasi dan mungkin bisa meng-HB di lawan. Sedangkan dari seorang Aniten bakal hadap-hadapan dengan satu pemain dari Daisy. Kita lihat dari jarak jauh, tampaknya sudah ada backup juga dan tampaknya Zero mendapatkan satu player dari tim MKS kali ini membuat tertumbang dan membuat keadaannya 4 lawan 3. Tokyo tampaknya bakal keluar dari pertahanannya dan bakal coba perang dengan seorang Lemon, bakal one-on-one situation dan tampaknya Lemon bakal tertumbang oleh seorang Tokyo yang membuat keadaannya kali ini 4 lawan 2. Ya 4 lawan 1 bahkan. 4 lawan 1 bahkan tadi memang Daisy Cherry sudah sekarat semua, bahkan 2 player low HP banget, tapi tidak adanya peluru yang menjadi finishing. Ada sebuah frag grenade yang dilemparkan tapi terkena timing sedang memegang throw used, tapi ternyata langsung dipush begitu saja oleh
Daisy. Ini baik banget. Dia dengar di saat musuhnya nggak pegang senjata, itulah waktu untuk maju. Dan itu yang dimanfaatkan celahnya oleh Daisy Cherry. Dia bisa menangin fight. Dan kali ini Onyx sepertinya tidak beruntung di map kali ini. Karena lagi-lagi setiap rotasi mereka bertemu tim yang lain. Yap, kali ini bertemu dengan Bonafide dan langsung satu pemain mereka di belakang karena lobby menyisakan 2 player Onyx yang masih aktif kali ini. Tentu ini bakal menjadi game terakhir yang mulus bagi Onyx dengan 2 player tersisa dan tentu juga baru masuk serah ketiga. Ini bakal jadi tantangan cukup berat untuk memaksimalkan game terakhir. Iya betul banget, apalagi kita tahu dengan karakter gameplay yang Onyx bangun, biasanya kalau ada tim siapapun itu tabrak dan tabrak, tapi dengan kuantitas 2 player, gue rasa mereka bakalan main pasif banget dibandingkan biasanya. Kalau menurut Gogi gimana? Gue setuju dengan hal itu, terutama udah mulai terlihat juga di mana 2 player ini mereka di bagian open field, satu orang menuju atau melihat ke arah bagian dari jalan raya. Mungkin ya keputusan yang paling akhir akan diambil Onyx adalah kalau mereka nggak bisa bertahan di situ, dia akan ngambil shake yang ada di bagian jalan raya kecilnya. Dan soal yang gue katakan tadi, kalau patternnya sebagaimana yang sering gue lihat di turnamen atau klasik, ini menuju ke arah bagian graveyard dan terbukti orang-orang semuanya berkumpul di sekitaran graveyard. Ya betul banget, tapi kita lihat dulu point of view dari Scarlet yang mau masuk ke arah pertahanan Maruzama. Ini dia cekungan lower ground yang digunakan sebagai barricade, tapi ini malah diberi sasaran. Aku nggak mau ada tembak, tapi dia udah lihat. Dan untungnya ada rekan-rekan yang melakukan follow up, dan untungnya lagi Maruzama sedang melakukan reviving, jadi nggak megang weapon. Itu agak sedikit blunder Dan mengerikan sebenarnya. mengerikan. Andaikan dari smoke dan nembak duluan, itu mungkin bakal jadi cukup acak-acakan fight-nya. Tapi untungnya tadi langsung di clear, mungkin dia vision itu nggak lihat ke alam bawah. Kan namanya kita pegang smartphone ya. Iya. Kita lihat senternya doang, dan dia lagi tunnel vision, cuma lihat lurus, mau keluar dari area smoke. Ternyata orangnya di bawah kaki dia dan nggak kelihatan awalnya. Iya, setuju banget. Dan fight ini ternyata jadi terbuka di circle keempat ya, di mana mereka baru mau melakukan reposition terlebih dahulu. Dari point sendiri mereka bertemu satu tim lainnya, dan satu player berhasil dikikis oleh tim lawannya. Gue belum lihat namanya siapa, tapi warnanya kuning. Jadi kita lihat dulu Hani mau pergi gimana dan keluar dari pressure seperti apa. Tapi ternyata Daisy Cherry di hari kedua ini mereka bermain cukup agresif dan cukup rapi dibandingkan hari pertama kemarin. Ya, mereka bakal kini dari seorang Zero. Sebenarnya karena lawannya, tapi Daisy misalkan ke player mereka dan sudah dari 5, berarti mereka siap untuk bertempur. Tapi Void tampaknya berniat untuk memotong gerakan dari tim Daisy dan terlalu terbuka. Berhenti kendaraannya, malah ada player yang knock dan di end oleh tim Daisy. Terlalu open, terlalu berbahaya posisinya. Sekarang gantian Daisy yang mengejar kendaraan, dikejar lawannya, tapi angle sudah tutup dan mereka kayak bakal fokus rotasi. Tapi ternyata Void berhenti tepat di depan rumah panjang dari tim Onyx. Iya betul banget, dan kali ini Mew terus saja ingin lebih dari sekian dia mencari posisi-posisi pemain dari Void, dan Hani udah ketahuan exact positionnya di balik tebing untuk menjaga badannya terlebih dahulu. Tapi Roses ternyata mendekat langsung ke arah jantung pertahanan dari Daisy. Ada sebuah molly yang dilemparkan ke arah seorang Roses dan pergranat yang sudah cukup matang dilemparkan, namun belum memberikan damage. Ada sebuah free fire dilakukan Mew tapi belum kena, dan kita lihat mungkin reload tadi maksudnya, tapi Roses belum juga bisa memenangkan close combat 1v1 situation kali ini. Sayang sekali, tapi ternyata ada refract yang terjadi antara Void dan juga Daisy Cherry. Void too strong kayaknya. Hanya tersisa 2 player tapi bisa memporak-porandakan Daisy Cherry. Tapi dari Daisy ya, ini gue bilang sayang banget mereka punya jalur yang cukup mudah menuju ke arah zona. Mereka berhenti untuk mengkeliling area lawan, malah jadinya pedang bermata dua terhadap mereka. Yang tadi pengen dapetin poin tambahan, mau nge-clear belakang, malah mereka ke make off hingga menyisakan hanya seorang Tokyo kali ini. Iya, hanya tersisa seorang Tokyo, dan Void tadi setupnya baik banget di kanan kiri di posisi yang berbeda, bikin Daisy terdistract di saat yang sebelah kiri lagi fokus ke kiri. Ternyata ada kanan yang melakukan reflect, dan Tokyo akan mau coba healing terlebih dahulu. Kayaknya dia lebih milih untuk dapetin elimination point. Kayak mau nggak mau mendingan kita selesaiin poin saja sekarang. Tapi ternyata Void yang berhasil memenangkan fight tersebut, tapi nggak akan berlangsung lama. Apakah dia masih sempat untuk healing? Gue nggak tahu. Kalau bisa kita lihat dari kill feed-nya bakal jadi jawabannya sih. Dan di sisi lain, Alter Ego ternyata sudah berperang juga dengan Grims, dan Onyx bener-bener pressure banget sama Skylight. Ya, mereka masuk ke zona, tapi sekarang dikunci oleh Skylight. Dan mereka tahu bahwa ini cuma 2 player, cuma masuk di bagian area bawah. Hujan utility sudah menghujani ke arah Onyx. Kali ini ada red zone buatan dibuat oleh tim SK. Dikelilingi, diputar, dijebak, tapi SK banyak ke Scarlet
player mereka. Bahkan kenok 1, kenok 2, kakak 3. Dan tampaknya berhasil di-clear oleh tim SG dengan kondisi Niki yang kenok, tapi it's okay. Mereka masuk ke arah zona dan punya waktu 30 detik untuk reset dan menuju ke arah zona kita yang kelima. Iya, dengan terpaut 200 meter. Tapi pertanyaannya, apakah Scarlet punya vehicle? Itu dia yang paling penting karena habis ini udah open field banget dan rumah dewa yang sedari awal ditempatin ya itu menjadi sebuah kekuatan poros utama nih untuk bisa dimainkan dan bagusnya tadi Kinoland yang mainin bawah sekarang makin nyebar karena dia tahu dengan wilayah sekecil ini kita bisa pressure orang-orang nggak bisa masuk. Pertama, ada kemungkinan dapat eliminasi. Yang kedua, orang bakalan kejar zona juga, jadi nggak bakal fokus, nggak bakal maksimal gerakan-gerakannya. Oh, I see. Tapi kita lihat dari kill feed-nya kali ini, Dark Phoenix yang bertemu juga dengan 88. Skylights bahkan setelah memulangkan Onyx, mereka dapetin satu player Void tadi yang tersisa. Dan kali ini berarti menjadi pernyataan bahwa Void akan kembali ke lobby terlebih dahulu dan telah selesai kesempatannya untuk bermain. Tapi kita bakal 88 yang menjadi tim yang di-gatekeep kali ini oleh tim DP. Kita bakal dari seorang ayah nih bakal berlari di tepi ujung blue zone. Tapi lihat dari tim DP, mereka tahu bahwa belakang mereka tuh resiko. Mereka ngirim 1 orang, 2 orang bahkan terus ngecek ke arah belakang. Jangan sampai ada nge-backstab mereka ketika mau perang dengan tim BFD. Iya betul banget. Dan yang gue suka dari tim Bonafide adalah somehow rotasi mereka itu selalu aman. Cuman sekali 2 kali aja nge-clash dan itu pun kayak bisa dibilang unlucky. Somehow Bonafide itu adalah salah satu tim yang sering banget kita lihat di late game. Mungkin itu juga salah satu strategi mereka untuk bermain agresif di late game nanti. Dan sekarang kita lihat bahkan mereka akan bertemu dengan 88, tapi dari Dark Phoenix sendiri udah berhasil di-tackdown 1 player oleh Bonafide. Oke, tapi itu bakal juga dari tim DP ya. Kalau diperhatikan mereka masih punya 4 player, satu memang lagi posisi knockout, tapi kalau kita perhatikan di kanan, hampir semua tim masih lengkap kali ini. Ini menunjukkan bahwa fight-nya akan pecah besar-besaran, apalagi tim-tim yang ada di pinggir zona. Mereka akan saling tarik-tarik kaki, dan gue gak heran, untuk zona ke-6 nanti kita bakal melihat mungkin sisa tim 3 atau 4. Iya, langsung pengikisan besar-besaran ya. Iya, pengikisan massal. Iya, setuju. Dan Enolip yang tadi di-mention juga sama Wolfie udah dapetin 1 poin di mana Bigetron Ace menurut gua posisi mereka dari segi lokasi enak banget. Mereka bisa sabar aja nungguin dan bahkan Das dapetin 1 player dari Chinzer Wenzel. Ini yang gua bilang di saat mereka punya bukit tipis tapi ada fortingan juga. Terus mereka udah masuk zona juga. Ini tinggal santai aja nunggu tim-tim yang di pinggiran ini struggling masuk ke area zona yang mereka sekarang udah kuasain. Itu. Dan sekarang zona kelima sebelum itu berarti pump up new zone. Ini bakal menentukan arah tempo permainan juga siapa yang paling diuntungkan dari zonanya. Yang ternyata mental ke arah kiri open field hanya jerami-jerami dan juga low ground yang menjadi cover dari masing-masing tim. Tapi semuanya bakal fight antara DP dan juga satu lawan lainnya yang sudah menunggu diri dia di pinggir-pinggir zona. Ayane cukup sekarang tapi bakal langsung dimajuin oleh anggota DP. Majuin mencari apakah bakal take down one-on-one situation dan dari DP bakal langsung dipulangkan ke DP berhasil memulangkan lawannya ke arah lobby, di mana DP hanya kenok player mereka. Iya betul banget. Tadi dari ini juga bagus banget di saat ada situasi one-to-one situation dia nggak mau terlalu greedy, nggak mau terlalu reckless juga karena ada rekan-rekannya juga yang masih aktif player jadi dia melakukan double pick dan itu works jadi bagus banget masih mau bermain dengan aman dan kali ini Bonafide tipis-tipis maju ke arah depan coba untuk mengusir dan membersihkan area yang ingin mereka controlling nantinya. Ada Scarlet Suci yang akan struggling dengan proning tapi ternyata tidak bertahan lama karena tadi juga sudah dibakar oleh Relin dan ini baik banget. Bonafide bermain cukup baik, dia tahu kapan harus agresif, mereka tahu kapan harus rotasi dan itu yang gak semua tim punya. Tapi kita bakal dari tim BFD bakal langsung maju ke depan. Dia tahu bahwa dia mau nggak mau harus clearing pinggir kalau mau masuk dengan nyaman. Dan lihat dari seorang Tony Montana langsung nempel ke arah tim CTS. Pikir nanti untuk belum connect dengan Tony Montana yang cukup sekarang, dia bakal maju one on situation. Tapi dia tertumbangkan karena cover dimiliki oleh tim CTS. One ke take down lumayan sekarang. Tony harus di-revive secepat-cepatnya. Tapi Relin dan kawan-kawan belum bisa sampai dan nge-backup seorang Genok 2 kali ini membuat karena cukup berbahaya bagi tim Bonafide yang sekarang tinggal menyisakan seorang Ratai menuju ke arah zona ke-6 yang sudah bergerak juga blue zone-nya. Dan kemampuan Sickle yang kayak gini kita udah sering lihat berkali-kali di mana dia punya satu compound di push sama 3 orang yang berbeda dia masih bisa menangin fight dan bahkan hampir saja ter-take down karena sedang mengendarai sebuah vehicle. Sickle berani banget maju ke arah depan bahkan langsung mencoba untuk end spray through the smoke tapi ternyata tidak dan kita lihat one situation dan Bonafide Ratai berhasil untuk memenangkan fight tersebut tapi tidak efektif karena dia kehilangan 3 rekannya sekaligus. Dan kita lihat sekarang Bigetron Ace
seperti yang tadi gue mention, mereka tinggal ngisirin aja dan enak banget. Genolit bakalan struggling masuk ke area mereka. Mereka tinggal spray down aja. Kalau Genolit punya smoke, oke, masih bisa survive. Tapi untuk berapa lama? Oke, kita bakal juga dapatkan dari tim Biga terlengkapi dengan 4 player, pemain paling banyak untuk dimanapun yang masih survive di circle-circle akhir. Tapi tentu mereka tidak bisa lengah karena kalau circle pindah menuju ke arah center, mereka harus maju dan harus perang dengan tim sekitar mereka. Sementara kita bakal lihat dari Jesse dan kawan-kawan lagi menunggu untuk circle kanan menutup dan bakal pop up ke arah mana Bonafide. Masih bertahan juga dengan satu player mereka, NFT dengan 1 dan juga GT dengan 3. GT tentu menjadi ancaman terbesar bagi tim BTR dengan misalkan 3 member, tapi posisi mereka ada di low ground. Kalau zonanya ke arah BTR, PR untuk GT. Kalau sebaliknya, PR untuk BTR. Iya bener banget, BTR turunnya gimana tuh pasti jadi sasaran empuk banget ya. Di sisi lain, NFT Jani sepertinya akan mencoba healing saja, coba menahan damage dari Blue Zone yang cukup dahsyat kali ini. Dan ternyata ini sudah ditungguin oleh Mute, tapi kita lihat spray through the smoke-nya hampir saja menumbangkan. Tapi ternyata sudah ditumbangkan oleh Mute. Nah kali ini berarti tersisa 2 tim, Genolit dan juga Megatron Ace. Dan kali ini suaranya bahkan ke arah Genolit. Fatal. Ini fatal banget, langsung pecah pertahanan dari tim GT dan langsung dimaju juga oleh Dasang kawan-kawan. Tapi dari GT dapat mereka bertahan, lemparan Molly membatasi ruang gerak dari pemain GT. Langsung dimajuin asapnya, mereka tahu bahwa nggak mungkin ada asap tanpa ada yang lempar. Langsung dimajuin ketemu keluar juga orang dari pertahanan dan bakal bertahan di balik batu menunggu peperangan dari pemain-pemain lainnya. Iya bakalan dijepit aja pergerakan dari satu player tersisa dan ternyata betul saja di atas kertas satu chicken dinner lagi dikantongi oleh Megatron Ace dengan poin eliminasi 15 poin. Gokil.